Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Ismanurjana dengan nomor NPM 211002504 dari kelas B. Landasan yuridis. Adanya sertifikasi juga akan meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan dalam menjual dan memproduksi produknya. Pada SK Menkes nomor 82/Menkes/SK-1/1/1996, pemerintah telah mengatur label halal untuk produk yang akan dijual di toko-toko pengecer. Namun, izin label diberikan atas dasar keterangan sepihak dari perusahaan terkait dengan ingredients bahan-bahan yang digunakan. Sehingga kebijakan label halal seperti ini tidak bisa efektif memberikan jaminan halal pada masyarakat. Ketentuan pada nomor 82/Menkes/SK-1/1996 ini merupakan kelanjutan dari keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 427 Menkes/SKB-8/1985 sampai nomor 68 tahun 1985 tentang percantuman tulisan halal pada label makanan. Ketentuan inilah yang kemudian diubah dengan SK Menkes nomor 922/Menkes/8/1996. Dalam SK Menkes nomor 922/Menkes/SK-8/1996 ini secara lengkap dinyatakan bahwa persetujuan pencantuman tulisan halal diberikan oleh Dirjen POM berdasarkan fatwa dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. SK Menkes nomor 924/Menkes/SK-8/1996 ini merupakan peraturan pertama yang mengatur pencantuman label halal berdasarkan sertifikat halal dari MUI. Kebijakan ini berlanjut sampai dengan saat ini. Bersamanya dengan dihilangkannya Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan atau Ditjen POM, keberadaannya diganti dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden sesuai dengan Kepres nomor 166 tahun 2000. Tugas Dirjen POM terkait dengan labelisasi halal secara otomatis digantikan oleh BPOM. Secara teknis, jaminan produk halal atau JPH kemudian dijabarkan melalui proses sertifikasi. Karena itu, semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Jaminan produk halal juga dianggap perlu diberlakukan di Indonesia untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan ketersediaan produk halal bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya bagi warga Muslim. Sebagai penanggung jawab, sistem jaminan halal ini dilakukan oleh pemerintah yang diselenggarakan Menteri Agama dengan membentuk Badan Penyelenggara JPH atau juga bisa disebut BPJPH. BPJPH berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. BPJPH juga memiliki beberapa tugas, diantaranya mengawasi kehalalan produk, mengawasi LPH, keberadaan penyelia halal di perusahaan,
terus pemasangan logo halal dan tidak halal, masa berlaku sertifikat halal, pemisahan antara produksi bahan halal dan tidak halal, pengemasan, penyimpanan, penyajian, pendistribusian, penjualan, dan kegiatan lain tentang jaminan produk halal. Adapun berdasarkan Undang-Undang Pasal 6 UU JPH, bahwa BPJPH juga memiliki tugas di antaranya yang pertama, merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, yang kedua, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH, yang ketiga, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk. Yang keempat, melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri. Yang kelima, melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal. Yang keenam, melakukan akreditasi terhadap LPH. Yang ketujuh, melakukan registrasi auditor halal. Yang kedelapan, melakukan pengawasan terhadap JPH. Yang kesembilan, melakukan pembinaan auditor halal. Dan yang terakhir, melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia, adapun dalam pelaksanaannya, BPJPH ini memiliki kewenangan di antaranya yang pertama merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal atau JPH, yang kedua menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria jaminan produk halal atau JPH, yang ketiga menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk, yang keempat melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri, yang kelima melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal, yang keenam melakukan akreditasi terhadap lembaga pemeriksa halal atau LPH, yang ketujuh melakukan registrasi auditor halal, yang kedelapan melakukan pengawasan terhadap jaminan produk halal atau JPH, yang kesembilan melakukan pembinaan auditor halal, dan yang kesepuluh melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal atau JPH. Dalam melaksanakan wewenang, BPJPH bekerja sama dengan yang pertama, kementerian dan atau lembaga terkait, yang kedua LPH, yang ketiga adalah MUI. Kerjasama BPJPH dengan kementerian dan atau lembaga terkait dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan atau lembaga terkait. Kerjasama BPJPH dan LPH dilakukan untuk pemeriksaan dan atau pengujian produk. Kerjasama BPJPH dengan MUI dilakukan dalam bentuk yang pertama, sertifikasi auditor halal, yang kedua, penetapan kehalalan produk, yang ketiga, akreditasi LPH. Penetapan kehalalan produk dikeluarkan MUI dalam bentuk keputusan penetapan halal produk. BPJPH juga menetapkan bahwa LPH untuk melakukan pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk. Nah, LPH ini menyerahkan hasil pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk kepada BPJPH. BPJPH juga menyampaikan hasil pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan produk. Penetapan kehalalan produk ini dilakukan oleh MUI. Penetapan kehalalan produk dilakukan dalam sidang fatwa halal. Keputusan penetapan produk juga disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan sertifikat halal. Dalam hal sidang fatwa halal menetapkan bahwa halal pada produk yang dimohonkan pelaku usaha, BPJPH ini menerbitkan sertifikat halal. Sekian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.